Seliweting di arah mindset, tempat di mana kita belajar menata cara berpikir, mengarahkan pandangan hidup, dan menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia yang tidak pernah berhenti menuntut. Di sini kita percaya bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari dalam. Slogan kita jelas, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan hidup, pola pikir negatif. Kita semua pernah mengalaminya, pikiran yang meragukan diri sendiri, yang menumbuhkan ketakutan, atau yang membuat kita merasa hidup terlalu berat untuk dijalani. Pikiran-pikiran ini seperti bayangan yang terus mengikuti, bahkan ketika kita mencoba berlari ke arah cahaya. Namun, stoikisme mengajarkan kita sebuah jalan keluar. Filsafat kuno ini mengingatkan bahwa penderitaan kita bukanlah hasil dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari cara kita menafsirkan kenyataan. Pikiran negatif hanya punya kuasa sejauh kita memberinya tempat. Jika kita mampu mengendalikannya, mengarahkan kembali fokus kita pada hal-hal yang ada dalam kendali, maka bayangan itu akan memudar. Di episode ini, mari kita pelajari bagaimana stoikisme membekali kita dengan kekuatan untuk menghancurkan pola pikir negatif. Bukan dengan menolak keberadaannya, tetapi dengan memahami, menerima, lalu menata ulang cara kita merespons. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang dan penuh makna hanya bisa tercapai ketika kita berani mengambil alih kemudi pikiran kita sendiri. Ketika kita mendengar istilah pola pikir negatif, mungkin yang langsung terbayang adalah seseorang yang selalu pesimis, selalu mengeluh, atau tidak pernah puas dengan kehidupannya. Namun sebenarnya pola pikir negatif jauh lebih halus dari itu. Dia tidak selalu tampil dalam bentuk keluhan yang keras. Kadang justru hadir sebagai bisikan dalam batin kita sendiri. Bisikan yang terdengar kecil, tapi perlahan-lahan bisa memengaruhi seluruh cara kita memandang hidup. Pola pikir negatif adalah kebiasaan mental, sebuah cara berpikir otomatis yang terbentuk dari pengalaman, interpretasi, dan keyakinan kita terhadap dunia. Ini bukan sekadar pikiran buruk yang sesekali mampir, melainkan kecenderungan yang berulang. Sebuah lensa yang membuat kita melihat hidup dari sisi yang suram, meskipun kenyataan sebenarnya tidak selalu seburuk itu. Dengan kata lain, pola pikir negatif adalah filter yang menodai pandangan kita, membuat kita melihat masalah lebih besar dari yang sebenarnya, dan kebaikan hidup lebih kecil dari yang seharusnya. Mari kita beri contoh sederhana. Katakanlah seseorang mendapat kritik dari atasannya. Orang yang tidak terjebak dalam pola pikir negatif mungkin akan melihat kritik itu sebagai peluang untuk berkembang. Namun seseorang dengan pola pikir negatif akan segera menafsirkannya sebagai bukti bahwa dirinya tidak kompeten, tidak dihargai, bahkan mungkin tidak layak berada di posisinya. Kritik yang seharusnya menjadi bahan refleksi malah berubah menjadi sumber kecemasan dan rasa rendah diri. Pola pikir negatif sering muncul dari asumsi yang salah. Misalnya, ketika kita merasa gagal dalam satu hal, kita langsung menyimpulkan bahwa kita adalah pribadi yang gagal dalam segala hal. Atau ketika ada satu orang yang tidak menyukai kita, kita langsung merasa bahwa dunia ini menolak keberadaan kita. Generalisasi berlebihan seperti inilah yang membuat pola pikir negatif menjadi begitu berbahaya, karena ia tidak hanya membesar-besarkan kenyataan, tetapi juga mengubah cara kita memaknai diri sendiri. Jika kita menelusuri lebih dalam, pola pikir negatif sebenarnya adalah hasil dari mekanisme pertahanan diri yang salah arah. Otak manusia sejak zaman dahulu memang diciptakan untuk waspada terhadap ancaman. Itulah sebabnya kita lebih cepat mengingat pengalaman buruk daripada pengalaman baik. Masalahnya di zaman modern ini, otak kita masih membawa kebiasaan kuno itu. Dia terus-menerus mencari bahaya, bahkan ketika bahaya itu hanya ada di pikiran. Akhirnya kita lebih sering berfokus pada hal yang salah ketimbang melihat apa yang benar. Stoikisme mengingatkan kita bahwa penderitaan manusia bukanlah semata-mata akibat dari peristiwa yang terjadi, melainkan dari cara kita menilai peristiwa itu. Pola pikir negatif adalah cermin dari hal ini. Ia membuat kita menderita dua kali. Pertama, karena kenyataan yang memang tidak bisa kita hindari. Dan kedua, karena pikiran kita yang menambahkan beban ekstra
melalui tafsirannya. Misalnya, ketika kita kehilangan sesuatu, kesedihan adalah wajar, tapi pola pikir negatif bisa menambahkan kalimat-kalimat kejam dalam batin kita. Kehidupanmu selalu seperti ini, atau kamu memang tidak pernah beruntung. Itulah derita yang lahir bukan dari kenyataan, melainkan dari interpretasi kita sendiri. Yang membuat pola pikir negatif berbahaya adalah sifatnya yang menular dan berulang. Satu pikiran buruk jarang berhenti sebagai satu pikiran saja. Ia biasanya memicu rantai panjang. Satu kekhawatiran kecil berkembang menjadi rasa takut besar. Satu keraguan menjadi keputusasaan. Lama-kelamaan, pola pikir ini bisa membentuk keyakinan yang salah tentang diri sendiri dan dunia. Keyakinan bahwa hidup ini hanya penuh penderitaan, bahwa kita tidak akan pernah cukup, atau bahwa kebahagiaan hanyalah milik orang lain. Namun, penting untuk dipahami bahwa pola pikir negatif bukanlah sesuatu yang muncul karena kita lemah atau gagal. Ia terbentuk karena kita manusia, dan manusia memang rentan pada jebakan pikirannya sendiri. Justru dengan menyadari definisinya, kita membuka pintu pertama menuju kebebasan dari jeratannya. Kita mulai bisa memisahkan antara realitas yang nyata dengan cerita yang ditambahkan oleh pikiran kita. Definisi pola pikir negatif. Dengan demikian, bukan sekadar kumpulan pikiran buruk. Studi istilah pola, kebiasaan mental yang kespat kena pelanggaran dalam narasi yang melemahkan diri sendiri. Ini mengubah cara kita merespons peristiwa, mengganggu ketenangan batin, lain pada akhirnya menjauhkan kita dari hidup yang seimbang. Maka, langkah pertama untuk menghancurkan pola pikir negatif adalah berani menamainya. Menyadari bahwa ia bukanlah kebenaran mutlak, melainkan sekadar kebiasaan berpikir yang terbentuk dari pengalaman dan ketakutan kita. Saat kita mampu memberi jarak, kita mulai melihatnya sebagai sesuatu yang bisa ditata ulang, bukan sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Dan disinilah filsafat stoikisme memberikan pencerahan, yang mengingatkan kita bahwa kendali sejati ada pada pikiran. Dunia luar bisa penuh gejolak. Orang lain bisa berperilaku di luar dugaan, keadaan bisa berubah tanpa peringatan, tetapi pikiran kita adalah wilayah yang selalu bisa kita arahkan. Ketika kita mampu mengidentifikasi pola pikir negatif, kita sudah berada di jalur yang benar untuk menguasainya. Jadi, definisi pola pikir negatif bukan hanya tentang pikiran buruk yang muncul sesekali, melainkan tentang pola batin yang secara konsisten menutup jalan kita menuju ketenangan. Dia adalah kabut yang menutupi pandangan, membuat kita lupa bahwa cahaya sebenarnya selalu ada. Dan tugas kita adalah belajar mengarahkan pikiran, membersihkan kabut itu sedikit demi sedikit, hingga ketenangan kembali terlihat jelas di depan mata. Ketika kita membicarakan pola pikir negatif, pertanyaan yang sering muncul adalah, dari mana sebenarnya semua itu berasal? Mengapa sebagian orang tampak lebih mudah terjebak dalam pikiran negatif, sementara yang lain bisa tetap tenang meski menghadapi situasi sulit? Untuk memenuhi hal ini, kita perlu menelusuri akarnya. Pola pikir negatif tidak muncul begitu saja. Dia lahir dari berbagai sumber, tumbuh melalui pengalaman, dan akhirnya mengendap menjadi kebiasaan mental yang sulit dilepaskan. Salah satu akar paling kuat adalah pengalaman masa lalu. Setiap luka, kegagalan, atau penolakan yang pernah kita alami meninggalkan jejak dalam pikiran. Bagi sebagian orang, jejak itu berubah menjadi pelajaran dan motivasi. Namun bagi yang lain, pengalaman buruk justru membentuk keyakinan bahwa dunia tidak aman, bahwa diri sendiri tidak cukup baik, atau bahwa kebahagiaan hanyalah fata morgana. Pikiran negatif seringkali hanyalah gema dari masa lalu yang belum kita sembuhkan. Akar berikutnya adalah lingkungan tempat kita tumbuh. Seorang anak yang dibesarkan dalam suasana penuh kritik, perbandingan, atau kekerasan verbal akan lebih rentan menginternalisasi suara-suara negatif. Kata-kata seperti "kamu tidak bisa" atau "kamu selalu salah" bisa berubah menjadi monolog batin yang terus terulang hingga dewasa. Bahkan meski realitas hidup telah berubah, gema lingkungan itu tetap hidup dalam pikiran, membentuk pola pikir negatif yang sulit hilang. Selain itu, ada juga kecenderungan biologis otak manusia. Sejak awal, otak kita memang dirancang untuk lebih peka terhadap ancaman
daripada peluang. Inilah yang disebut sebagai negativity bias. Pada zaman dahulu, kecenderungan ini membantu manusia bertahan hidup. Namun dalam kehidupan modern, ia justru membuat kita lebih mudah fokus pada kekurangan daripada kelebihan, lebih cepatnya mengingat kegagalan daripada keberhasilan, dan lebih lama menyimpan luka daripada kebahagiaan. Tidak kalah penting adalah kebiasaan berpikir. Pikiran adalah jalan yang jika sering dilalui akan menjadi jalur tetap. Ketika kita terbiasa memandang sesuatu dari sisi buruk, otak kita akan semakin cepat membentuk asosiasi negatif. Misalnya, sedikit kesalahan dianggap bencana, sedikit penolakan dianggap tanda kebencian. Tanpa sadar, kita membangun jalan pikiran yang selalu membawa kita kembali ke arah yang sama. Sudut pandang negatif. Ada pula akar dari pengaruh sosial dan budaya. Dunia modern sering menekan kita dengan standar kesuksesan yang tidak realistis. Harus kaya, harus cantik, harus populer, harus berhasil di usia muda. Media sosial memperbesar tekanan ini, membuat kita membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih bahagia. Perbandingan yang terus-menerus memicu rasa tidak cukup, jadi akhirnya memperkuat pola pikir negatif. Jika kita gabungkan semua akar ini, pengalaman masa lalu, lingkungan, kecenderungan otak, kebiasaan berpikir, dan pengaruh sosial, maka kita akan melihat bahwa pikiran negatif bukan sekadar kelemahan pribadi. Ia adalah hasil dari banyak faktor yang saling terkait, yang perlahan membentuk cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Stoikisme mengingatkan kita untuk melihat akar ini dengan jernih, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami. Karena hanya dengan memahami asal-usulnya, kita bisa membongkar kekuatannya. Jika kita tahu bahwa masa lalu hanyalah memori, maka kita bisa belajar melepaskannya. Jika kita sadar bahwa otak memang cenderung negatif, maka kita bisa melatih diri untuk melawan bias itu dengan kesadaran. Jika kita tahu bahwa perbandingan sosial adalah jebakan, maka kita bisa memilih untuk berhenti menjadikannya tolok ukur. Mengurai akar pikiran negatif sama seperti menelusuri akar pohon yang menjerat tanah. Semakin kita pahami, semakin mudah kita mencabutnya. Dan saat akar itu tercabut, ruang dalam pikiran kita menjadi lebih lapang untuk ditanami benih ketenangan. Dalam pandangan stoikisme, pikiran bukanlah sekadar arus yang mengalir bebas tanpa arah. Pikiran adalah inti dari kebebasan manusia. Kaum stoik percaya bahwa kebahagiaan, ketenangan, bahkan penderitaan, pada dasarnya ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan pikiran kita sendiri. Dunia luar penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Keadaan, cuaca, tindakan orang lain, bahkan hasil dari usaha kita. Namun ada satu wilayah yang benar-benar milik kita. Bagaimana kita menafsirkan dan merespons semua itu? Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah mengatakan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan penilaian kita tentang peristiwa itu. Kalimat sederhana ini mengandung kekuatan luar biasa. Ia menegaskan bahwa penderitaan yang kita rasakan seringkali bukan berasal dari kenyataan objektif, melainkan dari narasi yang kita bentuk di dalam kepala. Sebuah kegagalan misalnya tidak pernah lebih dari sekadar hasil yang tidak sesuai harapan, tetapi pikiran kita bisa menjadikannya lebih berat dengan menambahkan label, "Aku bodoh, aku tidak akan berhasil," atau "Hidup ini selalu melawanku." Stoikisme memandang pikiran sebagai semacam kemudi. Jika kita membiarkannya bergerak liar, ia akan membawa kita ke arah ketakutan, kemarahan, atau keputusasaan. Tetapi jika kita belajar mengarahkannya, maka kita bisa tetap tenang, bahkan di tengah badai. Inilah inti dari praktik stoik, melatih pikiran untuk tetap berada dalam kendali, tidak goyah oleh hal-hal di luar diri kita. Filsuf Marcus Aurelius dalam catatan pribadinya, sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa pikiran adalah benteng terakhir. Dunia bisa saja keras, penuh kebohongan atau ketidakadilan. Namun selama kita menjaga pikiran tetap jernih, dunia luar tidak bisa benar-benar merusak kita. Pandangan ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas dari kesulitan, melainkan bebas dalam cara kita memilih untuk menghadapinya. Dalam kehidupan sehari-hari, pandangan stoik tentang pikiran berarti kita diajak untuk berhenti menjadi budak reaksi spontan. Kita dilatih untuk memberi jeda sebelum menilai sesuatu, untuk mengingat bahwa emosi sering lahir dari interpretasi, bukan dari kenyataan murni.
Ketika seseorang menyinggung kita, sebenarnya bukan kata-katanya yang melukai, tetapi tafsir kita yang menganggapnya sebagai hinaan. Jika tafsir itu kita ubah, luka itu pun bisa hilang. Stoikisme, dengan demikian, menempatkan pikiran sebagai pusat kekuatan manusia. Ia bukan hanya alat berpikir, tetapi juga pelindung batin. Pikiran yang diarahkan dengan benar bisa menghancurkan pola pikir negatif, mengubah penderitaan menjadi pelajaran, dan menjadikan ketenangan bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang dapat dijalani setiap hari. Salah satu ajaran paling terkenal dalam Stoikisme adalah konsep dikotomi kendali, sebuah pemisahan sederhana namun sangat mendalam. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang sama sekali tidak berada dalam kendali kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik, menjelaskannya dengan gamblang. Menurutnya ada 3 hal yang sepenuhnya dalam kendali kita: pikiran, pilihan, dan tindakan. Sedangkan sisanya, hasil dari tindakan, cuaca, opini orang lain, bahkan tubuh kita sendiri dalam jangka panjang, semuanya berada di luar kendali. Mengapa konsep ini begitu penting dalam melawan pola pikir negatif? Karena pola pikir negatif sering lahir dari kebiasaan kita menaruh perhatian pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita cemas tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Kita marah ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Semua itu menambah beban batin. Padahal sesungguhnya tidak ada dalam genggaman kita. Bayangkan seseorang yang terus-menerus takut akan penilaian orang lain. Ia menyesuaikan diri, mengorbankan ketenangan demi dianggap baik. Padahal opini orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa ia atur. Dalam kacamata Stoik, kecemasan itu sia-sia. Yang bisa kita kendalikan hanyalah integritas pikiran kita. Apakah kita sudah berusaha dengan jujur? Apakah kita sudah bertindak dengan benar? Menurut nilai-nilai kita, dikotomi kendali adalah ajakan untuk fokus pada wilayah yang benar-benar milik kita. Jika kita gagal dalam sebuah usaha, hasil itu memang di luar kendali. Tetapi pilihan untuk tetap mencoba, belajar, dan bangkit kembali, itulah kendali yang nyata. Jika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, perilakunya berada di luar kendali kita. Namun cara kita merespons, apakah ikut larut dalam kebencian, atau memilih tetap tenang, itu sepenuhnya berada dalam kendali kita. Prinsip ini juga menolong kita memahami akar dari penderitaan mental. Pola pikir negatif sering muncul karena kita menolak kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Kita ingin dunia selalu sesuai dengan keinginan, padahal dunia berjalan dengan hukumnya sendiri. Stoikisme mengajarkan, lepaskan yang bukan milikmu, pegang erat yang memang bisa kau kendalikan. Dengan menghayati dikotomi kendali, kita mulai membedakan mana yang layak diberi energi dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Pikiran negatif kehilangan kekuatannya ketika kita sadar, ini bukan bagianku untuk diatur. Kita tidak lagi membuang tenaga pada hal-hal yang mustahil, dan mulai menyalurkan fokus pada hal-hal kecil yang benar-benar bisa kita lakukan. Pada akhirnya, konsep ini bukan sekadar teori filsafat. Ia adalah kompas praktis untuk kehidupan sehari-hari. Setiap kali pikiran negatif datang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendaliku atau tidak? Jika ia lakukan sesuatu, jika tidak, belajarlah untuk menerima. Itulah kunci kebebasan batin yang diajarkan Stoikisme. Dan itulah cara paling bijak untuk menghancurkan pola pikir negatif dari akarnya. Pikiran negatif pada dasarnya hanyalah sebuah bisikan, sebuah interpretasi yang muncul di dalam diri kita. Namun masalahnya, ketika bisikan itu dibiarkan tanpa disadari, ia bisa tumbuh menjadi keyakinan. Dan ketika ia sudah menjadi keyakinan, hidup kita akan dikendalikan olehnya. Inilah bahaya terbesar dari mengikuti pikiran negatif. Kita tidak lagi hidup berdasarkan kenyataan, tetapi hidup di bawah bayangan pikiran kita sendiri. Bahaya pertama adalah distorsi realitas. Pikiran negatif membuat kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana yang ditakuti oleh batin kita. Satu kegagalan kecil bisa terlihat seperti bukti kehancuran total. Satu penolakan terasa seperti penghakiman terhadap seluruh diri kita. Perlahan-lahan, pikiran negatif melukis dunia dalam warna yang lebih gelap dari seharusnya.
hingga kita kesulitan melihat cahaya yang sebenarnya masih ada. Bahaya kedua adalah kerusakan emosional. Pikiran negatif yang berulang-ulang bisa memicu rasa cemas, marah, iri, atau bahkan putus asa. Kita mulai hidup dalam ketegangan yang konstan, selalu bersiap menghadapi sesuatu yang buruk, meski kenyataan belum tentu demikian. Dalam jangka panjang, keadaan ini bisa mengikis ketenangan batin dan merampas kemampuan kita untuk menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya indah dalam hidup. Bahaya ketiga adalah lumpuhnya tindakan. Ketika pikiran negatif mendominasi, kita kehilangan keberanian untuk melangkah. Kita merasa terlalu lemah untuk mencoba, terlalu tidak mampu untuk memulai, atau terlalu takut untuk gagal. Akibatnya, kita berhenti bergerak. Potensi kita terkurung oleh batasan yang sebenarnya hanya ada di kepala kita. Seperti burung yang terjebak di sangkar imajiner, kita tidak lagi berani terbang, meski pintu sebenarnya terbuka lebar. Bahaya keempat adalah hubungan yang rusak. Pikiran negatif seringkali tidak hanya melukai diri sendiri, tetapi juga memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita sibuk mengasumsikan bahwa orang lain menolak atau meremehkan kita cenderung bersikap defensif, curiga, atau bahkan agresif. Padahal, mungkin orang lain sama sekali tidak berpikir demikian. Akibatnya, hubungan yang seharusnya bisa hangat dan sehat menjadi renggang, hanya karena kita mengikuti narasi negatif di kepala. Bahaya kelima adalah menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Pikiran negatif mengikis motivasi, menghalangi rasa syukur, dan menutup pintu pada kebahagiaan. Bahkan ketika hal-hal baik terjadi, kita sulit menikmatinya karena batin selalu sibuk mencari sisi buruknya. Kita seperti hidup di rumah yang penuh jendela, tetapi semua tirainya ditutup rapat sehingga cahaya tidak pernah bisa masuk. Dalam pandangan stoikisme, bahaya terbesar dari mengikuti pikiran negatif adalah hilangnya kendali atas diri. Filsafat Stoik menekankan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memilih respons. Namun ketika pikiran negatif menguasai, kita menyerahkan kendali itu begitu saja. Kita tidak lagi memilih dengan sadar, melainkan bereaksi secara otomatis terhadap cerita-cerita yang ditulis oleh pikiran kita sendiri. Inilah mengapa kaum Stoik begitu menekankan kesadaran terhadap pikiran. Mereka tidak menolak kenyataan bahwa pikiran negatif bisa muncul, karena itu bagian dari kodrat manusia. Tetapi mereka mengingatkan, jangan biarkan pikiran itu tumbuh tanpa kendali. Jangan biarkan ia menjadi pemandu hidupmu. Bahaya mengikuti pikiran negatif bisa disederhanakan begini. Ia membuat kita menderita dua kali. Pertama, karena kenyataan yang memang tidak selalu mudah. Dan kedua, karena tafsiran kita yang berlebihan. Penderitaan pertama mungkin tak terhindarkan, tetapi penderitaan kedua sepenuhnya bisa kita pilih untuk tidak diikuti. Louis Cazlau pahaman yang sering muncul ketika kita berbicara tentang pikiran negatif. Banyak orang mengira bahwa kunci ketenangan adalah dengan mengusir pikiran itu, menolaknya, atau bahkan berpura-pura seolah ia tidak ada. Padahal semakin kita berusaha keras untuk menolak, justru semakin kuat ia melekat. Pikiran negatif tidak bisa dilawan dengan kebencian terhadapnya. Ia hanya bisa dikuasai dengan cara yang lebih bijak, dengan menghadapi, bukan menolak. Stoikisme memberi kita sudut pandang unik. Kaum Stoik memahami bahwa pikiran negatif adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Ia datang seperti awan gelap yang sesekali menutupi langit. Tidak perlu panik, tidak perlu memaksa awan itu pergi, karena pada akhirnya ia akan berlalu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyadari keberadaannya, menghadapinya dengan tenang, dan tidak membiarkannya mendikte arah hidup kita. Ketika pikiran negatif muncul, langkah pertama adalah mengakuinya. Alih-alih berkata, aku tidak boleh berpikir begini. Lebih baik katakan, ini hanyalah sebuah pikiran. Dengan begitu, kita menciptakan jarak antara diri kita dan pikiran itu. Kita berhenti mengidentifikasi diri dengan narasi negatif yang muncul di kepala. Kita bukan pikiran itu. Kita hanyalah pengamat yang menyadarinya. Langkah kedua adalah menerimanya sebagai bagian dari pengalaman manusiawi.
Tidak ada seorang pun yang bebas sepenuhnya dari rasa cemas, takut, atau ragu. Bahkan para filsuf besar pun pernah mengalaminya. Perbedaannya, mereka tidak menganggap pikiran itu sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebagai sinyal untuk lebih mengenal diri sendiri. Dengan menerima, kita melepaskan beban perlawanan yang sia-sia. Langkah ketiga adalah mengarahkannya kembali. Dalam ajaran Stoik, kita diajak untuk bertanya, apakah pikiran ini berada dalam kendaliku atau tidak? Jika iya, maka lakukan sesuatu yang nyata untuk mengatasinya. Dengan cara ini, pikiran negatif tidak lagi menjadi tiran yang menguasai kita, melainkan pengingat untuk kembali ke pusat kendali diri. Contoh sederhana, ketika kita merasa takut akan kegagalan, jika kita menolak rasa takut itu, kita hanya akan semakin cemas. Tetapi jika kita menghadapinya, kita bisa melihat bahwa ketakutan itu wajar. Lalu kita tanyakan, apakah kegagalan dalam kendaliku? Jawabannya, hasil akhir tidak sepenuhnya bisa kita atur. Yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha dan persiapan. Maka fokuskan energi ke sana, bukan ke hasil yang tidak pasti. Menghadapi, bukan menolak, berarti memberi ruang bagi pikiran negatif untuk lewat tanpa menjadikannya penguasa. Kita memperlakukannya seperti tamu yang datang, disadari, diterima, tapi tidak diberi kuasa untuk tinggal selamanya. Dalam kearifan Stoik, cara ini membuat kita bebas dari penderitaan tambahan. Pikiran negatif boleh datang, tetapi kita tidak perlu ikut tenggelam di dalamnya. Kita belajar menatapnya seperti seorang pengamat yang tenang, sadar bahwa ia hanyalah bayangan yang lewat. Dan ketika kita mampu melakukan itu, kita menemukan ketenangan yang sejati. Ketenangan yang tidak bergantung pada ada atau tidaknya pikiran negatif, melainkan pada sikap kita dalam menghadapinya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali yang membuat kita menderita bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan cara kita menafsirkannya. Stoikisme menekankan hal ini berulang kali. Peristiwa yang terjadi di luar diri kita netral adanya, tidak membawa label baik atau buruk. Yang memberi makna, yang menempelkan label, adalah pikiran kita sendiri. Dan disinilah letak kekuatan sekaligus kelemahan manusia. Bayangkan dua orang mengalami peristiwa yang sama, kehilangan pekerjaan. Seseorang bisa melihatnya sebagai akhir. Dunia tanda bahwa ia gagal, bukti bahwa ia tidak berharga. Sementara orang lain bisa menafsirkan peristiwa itu sebagai kesempatan baru, ruang untuk mengevaluasi hidup, atau bahkan jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Kejadian yang sama, tapi dua tafsir yang sangat berbeda, menghasilkan kehidupan batin yang juga berbeda. Inilah yang dimaksud dengan mengganti penafsiran realitas. Kita tidak bisa selalu mengubah fakta, tapi kita bisa memilih cara menafsirkannya. Dan pilihan itu akan menentukan apakah kita terjerat dalam pola pikir negatif, atau justru menemukan kekuatan di tengah kesulitan. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, bukanlah hal itu yang menyusahkanmu, melainkan penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mencabut penilaian itu sekarang juga. Kalimat ini mengajarkan bahwa kita punya ruang kendali, yaitu bagaimana kita memaknai. Penafsiran adalah jembatan antara peristiwa dan emosi. Jika jembatan itu kokoh, kita bisa menyeberangi badai tanpa goyah. Jika rapuh, kita akan jatuh ke jurang penderitaan. Mengganti penafsiran realitas bukan berarti membohongi diri dengan berpikir positif secara buta. Stoikisme tidak pernah menganjurkan kita menutup mata dari kenyataan pahit. Justru sebaliknya, kaum Stoik menekankan pentingnya menerima kenyataan apa adanya. Namun setelah menerimanya, kita punya kebebasan untuk menentukan sikap. Kita bisa memilih untuk menafsirkan kegagalan sebagai akhir atau sebagai guru. Kita bisa melihat kritik sebagai serangan atau sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Praktik ini membutuhkan latihan. Setiap kali pikiran negatif muncul, tanyakan, apakah ini satu-satunya cara menafsirkan kenyataan ini? Apakah ada sudut pandang lain yang lebih bijak? Dengan bertanya demikian, kita membuka pintu bagi tafsir baru yang lebih selaras dengan ketenangan. Misalnya, ketika seseorang memperlakukan kita dengan kasar, tafsir spontan mungkin, ia meremehkanku.
tapi kita bisa menggantinya dengan, mungkin ia sedang terluka dan kemarahannya bukan tentang diriku. Tafsir baru ini tidak menghapus fakta bahwa perlakuan itu buruk, tetapi ia menyelamatkan kita dari luka batin yang lebih dalam. Pada akhirnya, mengganti penafsiran realitas adalah tentang mengambil kembali kuasa atas diri. Dunia luar akan selalu penuh dengan kejutan, sebagian menyenangkan, sebagian menyakitkan. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih cerita apa yang kita bangun dari kejadian itu. Dan dalam pilihan itulah letak kebebasan sekaligus ketenangan. Stoikisme bukan hanya teori abstrak tentang kehidupan. Ia adalah filsafat yang lahir untuk dipraktikkan. Sebuah jalan hidup yang mengajarkan manusia bagaimana tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Jika pola pikir negatif sering menghantui, kaum Stoik telah mewariskan berbagai latihan yang bisa membantu kita melatih pikiran agar tidak lagi dikuasai oleh bisikan gelap tersebut. Journaling, menulis refleksi harian. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, menuliskan pikiran-pikirannya setiap hari. Ia mencatat ketakutan, keraguan, juga pengingat-pengingat agar dirinya tidak terjebak dalam kelemahan batin. Menulis adalah cara untuk mengeluarkan pikiran negatif dari kepala, meletakkannya di atas kertas, dan melihatnya dengan jarak yang lebih jernih. Dengan begitu, kita tidak lagi hanyut di dalamnya, melainkan mampu menilai dan menatanya kembali. 2. Negative visualization, membayangkan kehilangan. Kaum Stoik sering melatih diri dengan membayangkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Kehilangan harta, kesehatan, atau bahkan orang yang dicintai. Sekilas tampak suram, namun latihan ini justru membuat kita lebih siap. Ketika kita terbiasa menghadapi bayangan terburuk, pikiran negatif kehilangan kekuatan mengejutkannya. Kita lebih mampu menerima kenyataan apa adanya dan lebih menghargai apa yang masih kita miliki. Memento mori, ingat akan kematian. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup ini fana. Mengingat kematian bukanlah untuk menakut-nakuti diri, melainkan untuk memperkuat kesadaran. Dengan menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita berhenti membuang energi pada pikiran negatif yang sia-sia. Kita belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan hal-hal remeh yang hanya menambah beban batin. Premeditatio malorum, mengantisipasi musibah. Sebelum menghadapi situasi besar, kaum Stoik berlatih dengan membayangkan hambatan yang mungkin muncul, bukan untuk membuat diri cemas, tetapi agar ketika hambatan itu benar-benar datang, kita sudah siap secara mental. Latihan ini menolong kita memahami bahwa penderitaan terbesar seringkali datang dari rasa kaget. Dengan mengantisipasi lebih awal, pikiran negatif kehilangan ruang untuk mendominasi. 5. Refleksi malam hari, evaluasi diri. Setiap malam, kaum Stoik menganjurkan kita untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan sepanjang hari. Termasuk sudah berjalan baik. Apa yang masih bisa diperbaiki? Latihan ini membuat kita lebih sadar bahwa kesalahan bukanlah bukti kegagalan, melainkan kesempatan belajar. Dengan rutin mengevaluasi diri, kita mengikis kebiasaan menyalahkan diri secara berlebihan, yang sering menjadi bahan bakar pikiran negatif. Memisahkan kendali. Latihan paling mendasar dalam Stoikisme adalah mengingat dikotomi kendali. Mana yang bisa kita atur, mana yang tidak. Setiap sekali pikiran negatif datang, tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Jika iya, ambil tindakan. Jika tidak, lepaskan. Dengan latihan ini, kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan atas hal-hal yang mustahil kita kendalikan. 7. Melatih kesadaran terhadap pikiran, mindfulness ala Stoik. Kaum Stoik melatih diri untuk menjadi pengamat atas pikirannya sendiri. Mereka sadar bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan kenyataan mutlak. Dengan jarak ini, kita bisa menatap pikiran negatif tanpa larut, seperti melihat awan yang lewat di langit. Latihan-latihan ini bukan berarti pikiran negatif akan lenyap sepenuhnya. Dia tetap akan datang, sebagaimana gelombang di laut tidak pernah berhenti. Namun dengan mempraktikkan prinsip Stoik, kita belajar berselancar di atas gelombang itu.
bukan tenggelam karenanya. Dan disinilah kekuatan sejati stoikisme. Ia tidak menjanjikan dunia yang bebas dari kesulitan, melainkan batin yang kuat menghadapi kesulitan. Dengan latihan yang konsisten, pola pikir negatif yang dulu tampak menakutkan akan kehilangan kuasanya. Kita akan menemukan bahwa ketenangan selalu ada di dalam, menunggu untuk disadari. Ketika kita berbicara tentang mengendalikan pikiran, sebagian orang mungkin membayangkannya sebagai tugas berat yang melelahkan. Namun stoikisme mengajarkan bahwa usaha ini bukanlah beban, melainkan jalan menuju kebebasan batin. Mengendalikan pikiran bukan berarti kita harus memaksa diri untuk selalu positif atau menolak emosi manusiawi. Itu tentang menata, mengarahkan, dan memilih cara berpikir yang selaras dengan ketenangan. Dan ketika kita berhasil melakukannya, manfaatnya sungguh besar. Ketenangan batin manfaat paling jelas adalah hadirnya kedamaian dalam diri. Pikiran yang tidak terkendali sering membuat kita resah tanpa sebab, takut pada hal yang belum tentu terjadi, atau marah pada hal yang tidak bisa diubah. Namun ketika kita belajar mengarahkan pikiran, batin menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah goyah oleh keadaan, karena tahu bahwa kendali ada di dalam, bukan di luar. CO2. Kejernihan dalam mengambil keputusan pikiran negatif sering mengaburkan penilaian kita, membuat keputusan didorong oleh ketakutan atau emosi sesaat. Dengan pikiran yang terkendali, kita lebih jernih menimbang pilihan. Kita bisa melihat persoalan dari sudut yang lebih luas, tidak terburu-buru bereaksi, dan akhirnya mengambil keputusan yang lebih bijak. Kekuatan menghadapi kesulitan hidup tidak pernah lepas dari tantangan. Tetapi pikiran yang terlatih membuat kita mampu menghadapi kesulitan dengan sikap yang lebih teguh. Bukannya tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri, kita melihat masalah sebagai ujian yang bisa ditempa menjadi kekuatan. Dengan cara ini, penderitaan tidak lagi hanya menyakitkan, melainkan juga mendewasakan. Hubungan yang lebih sehat, mengendalikan pikiran berarti juga mengendalikan tafsir dan emosi. Alih-alih cepat tersinggung atau curiga, kita bisa memilih untuk menafsirkan ucapan atau tindakan orang lain dengan lebih bijak. Hasilnya, hubungan menjadi lebih harmonis. Kita tidak lagi menambah luka dengan prasangka, melainkan memberi ruang untuk pengertian. 5. Rasa syukur yang lebih dalam. Ketika pikiran tidak terus-menerus mencari yang salah, kita mulai menyadari apa yang benar. Kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil. Udara segar di pagi hari, percakapan singkat dengan sahabat, atau sekadar waktu hening untuk diri sendiri. Syukur menjadi lebih tulus, karena lahir dari pandangan yang jernih terhadap kenyataan. Kebebasan dari jerat pola pikir negatif. Pola pikir negatif sering membuat kita menjadi tawanan, selalu dikendalikan oleh asumsi buruk, selalu cemas pada hal yang belum terjadi. Mengendalikan pikiran membebaskan kita dari jerat itu. Kita tidak lagi menjadi budak reaksi spontan, melainkan tuan atas batin sendiri. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup bukan soal seberapa besar kendali yang kita miliki atas dunia luar, melainkan seberapa bijak kita mengelola dunia dalam. Mengendalikan pikiran adalah inti dari kebebasan sejati. Kebebasan untuk memilih respon, untuk menafsirkan dengan jernih, dan untuk hidup sesuai nilai, bukan sesuai ketakutan. Pada akhirnya, manfaat mengendalikan pikiran bukan hanya sekadar hidup lebih tenang. Ia juga berarti hidup dengan penuh kesadaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Dan bukankah itulah yang kita semua cari? Sebuah kehidupan yang tidak sempurna, tapi tetap bisa dijalani dengan hati yang lapang dan pikiran yang terarah. Segala pembahasan tentang pola pikir negatif, arah yang melahirkannya, bahaya yang ditimbulkannya, hingga latihan stoik yang bisa kita jalankan, bermuara pada satu kesadaran sederhana. Pikiran adalah kemudi hidup. Arah kemudi itu akan menentukan kemana kita melaju. Apakah kita terjebak dalam gelombang kegelisahan, atau kita berlayar menuju ketenangan? Stoikisme tidak pernah menjanjikan dunia yang bebas dari penderitaan. Hidup akan tetap penuh dengan kejadian di luar kendali kita. Kehilangan, sakit, perpisahan, bahkan kematian. Namun filsafat ini memberi kita kunci untuk menghadapi semua itu. Kemampuan mengarahkan pikiran. Dengan menguasai cara kita menafsirkan realitas,
kita mampu meredam kekacauan batin. Kita belajar bahwa pikiran negatif tidak perlu dilawan dengan kebencian, melainkan dihadapi dengan kejernihan. Kita sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari situasi eksternal, melainkan dari cara kita merespons situasi itu. Dan ketika kesadaran ini mengakar, kita menemukan ruang hening di dalam diri, jeliuk sendipa di mana badai luar tak lagi berkuasa. Inilah esensi stoikisme, dan inilah pula pesan yang ingin kita pegang di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena pada akhirnya, setiap manusia berhak menemukan kedamaian, bukan dengan mengubah dunia luar, melainkan dengan menguasai dunia dalam. Pada akhirnya, hidup akan selalu menyodorkan tantangan, ketidakpastian, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tetapi, satu hal yang selalu ada di tangan kita adalah bagaimana kita memilih untuk berpikir. Pikiran negatif bisa hadir kapan saja, namun ia bukanlah tuan atas diri kita. Kitalah yang memutuskan apakah akan tunduk padanya, atau menatanya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Filsafat Stoik mengajarkan, ketenangan tidak lahir dari mengendalikan dunia, melainkan dari mengendalikan diri. Semakin kita mampu mengarahkan pikiran, semakin dekat kita dengan kebebasan sejati. Bebas dari jerat kecemasan, bebas dari cengkeraman amarah, bebas dari racun prasangka. Ingatlah, ketenangan bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan buah dari latihan yang konsisten. Demi setiap langkah kecil dalam menata pikiran adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih lapang. Karena itu, mari kita jadikan pesan sederhana ini sebagai pegangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.